tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau terus yang berbicara ya Tuhan, baik itu di dalam firman-Mu lewat Stephen, baik itu juga di dalam praise and worship yang akan dibawakan oleh C. Marcella ya Tuhan. Kami mau melakukan ini semua hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar pada malam hari ini ya Tuhan, kami semua di sini bisa mempersatukan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, supaya kami terus bisa dimuridkan dan saling memuridkan dengan satu sama yang lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada sebuah pertumbuhan yang luar biasa terjadi dari Connect Group ini ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati C. Marcella yang akan menjadi worship leader malam hari ini, dan kami akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan malam ini ya. Biarlah Tuhan, segala kami membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik dari dalam lubuk hati kami Tuhan, supaya kami bisa membawa persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, persembahan yang harum Tuhan.
harta kami yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya
bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta kami yang paling berharga Tuhan. Kami tak mau tukarkan Engkau dengan apapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang setia, yang mengerti isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian penyembahan yang boleh kami nyatakan Tuhan. Engkau begitu dekat dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu mendengar doa kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu malam ini Tuhan melalui Coach Stephen. Kau urapi Tuhan, Coach Stephen, kuasai pikiran hati lidahnya Tuhan, Kau kuasai kehendaknya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan biarlah hanya kebenaran-Mu yang dinyatakan Tuhan. Dan Engkau, kami membuka bencana hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, supaya kami memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Kami bisa semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami bisa semakin peka mengerti ke suara-Mu Tuhan, untuk mengerti kehendak-Mu, supaya kami bisa menjadi hamba yang taat, hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan CK malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, ya. Shalom semuanya. Baik yang online sama onsite di sini. Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa ngumpul lagi bersama. Nggak terasa udah waktu seminggu, cepet banget kita CG lagi. Seneng deh. Karena di CG kita bisa berkumpul, di CG kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan tentunya juga punya kesaksian-kesaksian yang setiap hari, setiap minggunya tuh biar bisa menguatkan kita satu dengan lainnya. Sebelum kita mulai, kita doa lagi sekali ya semuanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman dan mendengarkan Kau Tuhan Yesus. Tuhan, biarkan firman ini menjadi firman yang bertumbuh Tuhan Yesus, dan biarkan firman ini menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan kami dalam melakukan penginjilan Tuhan Yesus ke depannya, baik itu di keluarga kami, di pekerjaan kami, ataupun di pelayanan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap ada apa yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, dari perkataan dan kerinduan hati Engkau Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. So hari ini kita akan belajar sama-sama tentang apa menjadi saksi. Dan tentunya setiap pada kita umat Kristen dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menjadi pengikutnya, tapi kita juga bisa dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, di mana menjadi saksi Kristus itu memberitakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan di kehidupan kita masing-masing, ya kan? Dan sebelum kita mulai, ada beberapa ilustrasi yang mau disampaikan di sini. Di sini ada 3. Saya nggak bisa juga yang ke atas ini. Oke. Nah di sini ada ilustrasi, ada 3 penjual
air minuman di sebuah desa. Kita lihat ada perbedaannya, 1, 2, 3. Gitu kan. Nah, penjual pertama, dia menjual air dengan cara, dia memberitakannya dengan sangat, dia mempromosikan dengan cara, menyampaikan dengan, hey, ada air di sini, coba dong, ini airnya, beli air, gitu kan. Dan penjual kedua bisa dilihat di sini, penjual kedua dengan segala teknik yang dia punya, dia belajar tentang namanya branding, dia belajar tentang bagaimana labeling, bagaimana melihat suatu air ini kalau di branding dengan nama yang sangat memukau, Aqua Splash, kayak wow, orang mungkin bisa beli gitu kan. Ayo coba gitu kan. Ini Aqua Splash, ini datangnya dari perairan yang dari gunung Fuji, langsung gitu kan. Nah, dan yang ketiga, seorang penjual air ketiga ini, dia memberikan sampel kepada orang-orang yang lewat untuk mencobanya sendiri dan merasakan sendiri air yang penjual ini jual. Dari ketiga penjual ini, menurut kita semua di sini, yang mana yang paling laku? Yang nomor 1, 2, apa yang 3? Coba yang onsite dulu, gampang soalnya. 1, 2, apa 3? 3. Yang lainnya? 1, 2, 3. Penjualnya sama-sama tersenyum. Tapi kira-kira dari 3 nih yang mana laku? Coba yang online bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab yang online? 1, 2, apa 3? Tebak aja angkanya. 3. Ya, berarti ada 2 orang yang 3. Ya, betul sekali. Ternyata find out setelah beberapa bulan, penjual yang ketiga ini menjual minum yang paling banyak dan paling laris. Gitu. Kenapa? Karena dia membiarkan pelanggannya merasakan sendiri air yang dijual. Dia merasakan experience sendiri air yang dibuat, yang dijual. Dia nggak perlu repot-repot manggil teriak-teriak sana sini, dia nggak perlu repot-repot monsternya ditempelin, airnya ditempelin, tapi dia memberikan experience itu sendiri. Begitu juga tentang kehidupan Kristen yang kita jalani sekarang, bahwa ketika kita ditugaskan melakukan penginjilan, ditugaskan kita untuk menjangkau jiwa atau memuridkan, kita sering sekali memikirkan itu sangat ribet gitu, kayak nanti aku bahasa teologinya bagaimana ya, atau aku harus pakai bahasa apa ya, atau aku harus berpakaian seperti apa ya, aku harus bagaimana ya gitu kan. Ternyata Tuhan mengajarkan kita biarkan orang itu rasakan sendiri gitu kan. Artinya apa? Di sini kita bisa belajar di Yohanes 7:38, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti firmanku telah dikatakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup yang berasal dari Roh. Artinya apa? Kita mau izinkan Roh Kudus mengeluarkan pengalaman kita sendiri bersama Tuhan. Jadi ketika kita mau menyampaikan kesaksian kita di orang-orang dekat kita, kesaksian kita di sekitar kita nggak perlu banyak hal yang kita bicarakan. Cuma kita jelaskan pengalaman hati kita, pengalaman kita bersama Tuhan. Biarkan yang mendengarkan itu merasakan bahwa dia bisa vividly feeling bahwa begitu ya rasakan Tuhan. Dan nanti Roh Kudus yang akan jamah. Ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus yang akan mengeluarkan itu pengalaman kita bersama Tuhan, ya. Dan di sini kita belajar di Lukas 8 juga, saya bacakan ya. Lalu orang itu, hey John, how are you? So gonna switch up in English or Jasmine translate? English. Just hang translate. Lagi nanya. So okay, I'm gonna mix and match. So today, our title, how become good testimony for God, how become like a witness for God, and then now we learn in Luke 8 and also John 4. So di sini, saya langsung deh. Di sini di ayat 38 dan 39 kita akan bacakan ya. Lalu orang itu setelah Yesus mengizinkan pergi dan memberitakan di kota pokoknya segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus baginya.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, kembalilah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah Allah perbuat bagimu. Jadi background dari cerita ini adalah ketika Tuhan Yesus menyelamatkan seorang pria yang kerasukan setan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bilang, kembalilah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatunya yang telah Allah perbuat bagimu. Kita belajar di Yohanes 4 ini juga ketika wanita Samaria ketemu Tuhan Yesus di sumur, dan itu dia mengencounter God, dan di ayat 38 Tuhan Yesus berkata, banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang memberi kesaksian, ia telah memberitahu segala sesuatu yang pernah kulakukan. Wow, di sini kita belajar bahwa kesaksian itu kita nggak bisa compare. Artinya apa? Mungkin kesaksian kita besar atau kecil itu nggak ada masalah. Kita nggak bisa merasa bahwa kesaksian kita kecil, kita merasanya aduh nggak mau bersaksi deh gitu kan. Atau misalkan gara-gara kesaksian kita besar, kita mau bersaksi dengan besar. Padahal hal kecil aja, sesuatu yang kecil itu bisa mengubah hati seseorang loh. Sesuatu yang kecil itu bisa mengubah banyak orang. Di sini kita bisa lihat dari yang orang yang kerasukan setan itu besar banget. Cuma orang yang ketemu di sumur bersama Tuhan Yesus, hanya ketemu, dan hasilnya apa? Hasilnya dua-duanya banyak orang diselamatkan, banyak orang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus gitu kan. Karena di Wahyu 12 ini kita belajar bahwa di ayat 11 mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati. Artinya Pak, ada dua. Yang mengalahkan iblis sudah oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya apa? Kesaksian itu powerful, kesaksian itu sangat kuat, kesaksian itu sungguh berdampak gitu kan. Dan kita menjadi ketika hidup kita dilawat Tuhan, banyak kejadian yang Tuhan berikan, banyak berkat yang Tuhan berikan, kita tidak mau itu hanya kita keep diri sendiri gitu kan. Walaupun hanya kecil aja gitu kan. Kadang cuma bilang, aduh, seorang ibu misalkan, aduh waktu itu saya sakit perut gitu kan, nggak bisa berkendara gitu kan. Saya berdoa sama Tuhan gitu kan, tiba-tiba Tuhan jamah. Padahal hanya masalah sakit perut. Tapi buat orang gitu kan, karena ada kuasa Roh Kudus dalam kesaksian kita, buat orang yang mendengar itu bisa dijamah, bisa ditanya gitu kan. Wah, itu kamu Tuhan yang mana gitu kan. Langsung kayak wow gitu kan. Apalagi sebentar kita juga akan ada cegevan di mana kita akan secara sengaja menginjili, secara sengaja untuk mengabarkan berita kebenaran. Artinya apa? Kita harus mulai belajar untuk bisa bersaksi, baik itu di tempat kerja kita, keluarga kita, atau pasangan kita yang belum kenal Tuhan, atau orang tua kita yang mengenal Tuhan. Kita bisa bersaksi dengan saksi kecil aja gitu kan setiap harinya. Tapi kita percaya bahwa seperti Yohanes 7:38, bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, seperti firman telah dikatakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup yang berasal dari Roh. Jadi kita nggak perlu khawatir karena Roh Kudus yang akan bekerja. Dan di sini kita belajar bahwa ternyata kesaksian kita ialah alat paling efektif di dalam penginjilan kita. Wow, gitu. Keren. Jadi ketika kita mau mengambil langkah untuk mengambil amanat agung dari Tuhan, jadi dalam sebuah bangsa muridku, ya kan? Kita tuh diperlengkapi oleh Tuhan dengan banyak hal. Tapi satu hal yang sangat efektif adalah kesaksian kita. Dengan cara apa gitu kan? Ketika kita bertemu dengan seseorang gitu kan, yang sama sekali belum kenal Tuhan, sama sekali yang belum mengerti akan firman, kita bisa saja langsung menginjili bahwa ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat gitu kan. Terkadang manusia itu bisa mentalin loh itu firman, padahal dia dengar gitu kan. Tapi ketika kesaksian itu kita bagikan, kesaksian kita, hidup kita dibagikan gitu kan, orang nggak bisa ngelak karena kita yang mengalami gitu kan. Ini saksi hidupnya, kita yang mengalami, kita yang merasakan gitu kan. Jadi kadang orang bisa tertemu dalam hal ketika mendengarkan kesaksian kita kan. Dan di sini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus kehidupannya seperti apa sebelum, ketika, dan setelah bertemu dengan Tuhan. Sini kita akan baca sama-sama di Kisah Para Rasul 22.
Ya, kita akan baca sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 21. Nah, di sini kita baca, saya baca ya. Jangan digaret kisah para rasul 22. Yeah, so Acts 22, so verse 1. So yeah, I'm gonna read it. So Saulus menatap orang banyak itu berkata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah perkataanku sekarang kepada kamu." Wow. Kita stop di sini ya, di verse ayat 1 ini. Jadi itu ada story-nya bahwa saat ini Paulus tuh telah dipukuli pada saat itu dengan orang-orang yang ada di sana gitu kan. Tapi dalam memberikan kesaksian, Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat luar biasa bahwa dia masih bilang bahwa hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengan hormat, dengan penuh tulus, dengan penuh kasih, menunjukkan bahwa dalam kita memberikan kesaksian pun kita tidak bisa membawanya dengan nada yang mungkin nada tinggi atau gimana. Kita harus memberikan dengan cara yang halus dan lembut seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus ini. Dan ayat kedua, setelah mereka mendengar bahwa ia berbicara dalam bahasa Ibrani, mereka makin memperhatikannya. Wah, di sini kita belajar lagi sama Rasul Paulus bahwa cara efektif dalam menyampaikan sebuah kesaksian adalah kita bisa masuk ke dalam hatinya. Kita diberikan rasa empati, compassion terhadap seseorang yang kita mau berikan kesaksian. Ketika kita hatinya sudah dapat, gitu kan, maka mudahlah kesaksian itu untuk didengar, gitu kan. Seperti Rasul Paulus ini, Rasul Paulus berbicara bahasa Ibrani, bahasa yang sesuai dengan orang-orang bicarakan di sana, dan mereka makin memperhatikannya. Dan ayat ketiga, kata Paulus, "Aku orang Yahudi, lahir di Tarsus, di Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini dan dididik menurut seluruh hukum nenek moyangku dengan penuh ketekunan sebagai seorang yang dibimbing oleh Gamaliel, sehingga aku menjadi sangat bersemangat dalam agamaku terhadap Allah, sama seperti kamu semua hari ini." Ayat keempat, "Aku telah menganiaya sampai mati mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, menangkap mereka dan menyerahkannya ke penjara." Ayat kelima, "Dalam hal ini aku mendapatkan izin dari imam-imam kepala dan atas nama mereka aku pergi ke Damaskus untuk membawa orang-orang yang di sana juga agar dihukum." Nah, pada saat ini sebelum Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, dia diberikan nama Saulus. Dia adalah seseorang yang dulunya menganiaya pengikut-pengikut Tuhan, yaitu orang-orang Kristen pada saat itu. Dia memisahkan wanita dengan anaknya, dan dia bahkan mendapatkan izin dari imam-imam di sana untuk diberikan wewenang untuk bisa membawa orang-orang Kristen ini untuk dihukum. Inilah kehidupan di mana Saulus atau Rasul Paulus ini sebelum mengenal Tuhan, gitu kan. Jadi waktu saat Rasul Paulus bersaksi, dia memperlihatkan bahwa ini loh kehidupan aku sebelumnya. Begitupun juga pada saat kita bersaksi di hadapan teman-teman kita, keluarga kita bisa memulai dengan cara apa? Kita bisa memulai dengan cara menceritakan kehidupan kita seautentik mungkin sebelum kenal Tuhan. Artinya apa? Misalkan dulu aku adalah seorang yang belum kenal Tuhan, gitu kan. Dan aku sangat bandel, aku tidak ini, tidak itu. Kita jelaskan kehidupan sebelum kita ditransformasi Tuhan. Dan yang paling terpenting juga adalah di poin kedua, yaitu kita baca lagi di Kisah Rasul di ayat 6 sampai ayat 13. Saya bacakan lagi ya. Tetapi aku sedang dalam perjalanan dan hampir sampai di Damaskus. Pada waktu tengah hari, tiba-tiba muncul cahaya dari langit, lebih terang daripada matahari, menyinari aku dan orang-orang yang berjalan bersama aku. Kami semua jatuh ke tanah, dan aku mendengar suara berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Aku menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan dia berkata kepadaku, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Mereka yang berjalan bersamaku melihat cahaya itu, tapi mereka tidak mendengar suara yang berkata kepadaku. Dan ayat 10, aku bertanya, "Tuhan, apakah yang harus aku lakukan?" Dan Tuhan berkata kepadaku, "Bangunlah, pergilah ke Damaskus, dan di sana engkau akan diberitahu segala sesuatu yang telah ditentukan bagi engkau untuk dilakukan." Jadi saya stop di sini dulu ya. Jadi ketika
Rasul Paulus di zaman Tuhan gitu kan, dengan sendirinya tidak ada tanda-tanda apa gitu kan. Kadang-kadang tuh kita itu di zaman Tuhan tuh bukan karena kita cari, Tuhan sendiri yang cari, seperti yang dirasakan Rasul Paulus ini gitu kan. Dan ini adalah kisah di mana Rasul Paulus bertemu Tuhan gitu kan. Dan dia itu berikan kesaksian ini di seluruh orang-orang yang ada pada saat itu gitu kan. Dan ada dua hal yang Rasul Paulus mention di sini. Yang kita pun juga harus mention ketika kita bersaksi, yaitu Rasul Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan gitu kan. Nah, kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang dipanggil, umat yang diselamatkan, kita harus tahu siapakah Tuhan kita itu. Kita harus punya hubungan gitu kan. Dan sesuatu itu yang harus kita juga bisa sampaikan di dalam kesaksian kita. Siapakah Tuhan Allah kita ini? Kita harus muliakan di dalam kesaksian itu, bukan ujungnya kita yang dimuliakan, tapi kita harus memuliakan Tuhan Allah kita. Di sini kita harus belajar siapakah engkau Tuhan. Dan di sini juga berkataku, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan pertanyaan kedua yang terlontar pada Rasul Paulus bertanya adalah, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan berkata kepadanya, bangunlah, pergi ke Damaskus. Gitu juga waktu kita encounter Tuhan gitu kan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu kan, apa yang aku harus lakukan, kita harus ceritakan gitu kan. Dan itu di situ kita bisa melihatkan bahwa bagaimana ketaatan Tuhan itu adalah satu-satunya juga suatu saksi luar biasa gitu kan. Dalam arti apa yang aku harus lakukan? Aku harus dibaptis Tuhan. Baptis bukan yang menyelamatkan, tapi baptis adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tuh taat sama Tuhan. Karena itu adalah salah satu yang Tuhan minta gitu kan. Baptislah gitu kan. Walaupun bukan yang menyelamatkan, tapi itu adalah satu tanda suatu ketaatan. Di situ kita bisa lihat bahwa mengikuti Tuhan itu kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, dan juga kita harus taat gitu kan. Begitu juga Rasul Paulus, dia taat, dia pergi berjalan bersama orang-orang yang menuntun untuk ketemu si orang yang di Damaskus ini. Lanjut ya, ayat 11. Karena itu aku tidak melihat apa-apa waktu itu, dan orang-orang yang berjalan bersamaku harus menuntut aku sampai ke Damaskus. 12. Di Damaskus ada seorang murid bernama Ananias, dan Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, dan dalam penglihatan ini berkata, Ananias, jawabnya, ya Tuhan. Kata Tuhan kepadanya, bangunlah, pergilah ke jalan yang disebut lurus, dan masuklah ke rumah Yudas, carilah Saulus dari Tarsus sebab ia berdoa. Nah, sedikit kesaksian pribadi juga dalam kehidupan saya dulu juga pun, waktu awal saya lahir bukan terlahir dari keluarga yang percaya Tuhan gitu kan. Dan keluarga saya dulu adalah keluarga dari saudara jauh, yaitu adalah Islam gitu kan. Memang dari dulu saya dimasukin sekolah Katolik, di mana dari TK sampai SMA itu sekolah saya Katolik. Jadi dari kecil pun saya udah tahu apa itu namanya Paskah, apa itu namanya Natal, apa itu namanya kenaikan Tuhan Yesus, karena pada saat itu di sekolah selalu dirayakan. Tapi pada saat itu saya hanya mengetahuinya aja, tapi belum mengenal Tuhannya gitu kan. Berarti apa? Dan berarti artinya kehidupan saya dulu masih dalam dosa, karena belum ada juru selamat yang menebus dosa gitu. Dan pada saat itu pun juga kehidupan agama saya itu sangat kusuk ya gitu. Saya belajar berdoa di agama Islam, sholat. Saya belajar untuk belajar baca kitabnya gitu kan, melakukan puasa, dan pada saat itu belum ada belum ada yang mengenalkan siapa itu Tuhan, sampai akhirnya papa saya menerima Tuhan Yesus terdahulu di keluarga saya. Ketika keluarga saya diterima, ketika papa saya terima Tuhan Yesus, papa saya mulai membagikan, papa saya mulai memberikan kesaksian, papa saya mulai menginjili. Karena sebagai seorang ayah pasti mau anak seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan gitu kan. Mulailah papa pada saat itu orang tua saya bercerai, akhirnya saya lebih ke mama saya, dan papa saya agak terpisah gitu kan. Tapi apa yang ditabur itu nggak pernah sia-sia, karena yang menabur itu bukan kekuatan manusia, tapi karena ayah saya mempunyai Tuhan, dan Roh Kudus itu yang akan terus bekerja.
Dan ketika saat itu 2009-an kakak saya mulai masuk ke Kristen duluan, diterima Tuhan duluan. Dan satu-satu mulai terima Tuhan. Dan saya belum, saya masih keraskan hati karena dari dulu juga saya dari kecil dididik Islam, dan saya juga nggak mau mengecewakan hati mama saya yang masih Islam pada saat itu. Karena saya coba gitu. Dan puji Tuhannya ini bahwa ketika Tuhan sudah memilih gitu kan, Tuhan selalu tempatkan orang-orang yang terus menyirami gitu kan. Saya ketemu dengan istri saya sekarang, Yasmin, saya pun bisa ketemu istri saya yang luar biasa. Ini juga semua udah planning dari Tuhan, ya Tuhan atur sehingga Tuhan ketika jalan pun juga nggak akan jauh dari Tuhan gitu kan. Dan di sini ketemu dengan Yasmin pun juga waktu saat itu sudah jadi Kristen waktu saya kenal. Di situ juga saya lihat kehidupannya dan kenal juga Mama Vera dan Papa Ben juga gitu. Mulai terus bibit itu terus ditambah. Kesaksian yang diberikan itu nggak pernah sia-sia gitu kan. Walaupun sangat sederhana, tapi buktinya ada, karena buktinya bisa terjadi di kehidupan saya. Setelah bertahun-tahun saya lulus SMA, saya kuliah, saya pun itu masih keras hati, tapi banyak orang yang terus Tuhan taruh untuk jagain kehidupan saya agar jangan Tuhan saya kehidupan saya nggak lepas gitu kan. Terus tibanya saya di Amerika gitu kan, saya training di Colorado gitu kan. Nah, pertama kali saya encounter God itu ketika saya di kamar, tiba-tiba kan mulai nih saya dengerin lagu saya waktu kenal Tuhan pertama kali itu adalah lagunya Siti Muadi yang anugerahmu kepadaku takkan pernah berubah, sungguh indah menanam hatiku. Ketika denger itu waktu saya di kamar sendirian gitu kan, tiba-tiba saya nangis. Tuhan, itu saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan, walaupun saya dulu tuh kusuk banget sholat 5 waktu puasa, tapi nggak pernah merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa pada saat itu. Saya benar-benar dijamah, saya benar-benar gitu. Itu juga gara-gara mendengar lagu itu kan. Tapi bukan masalah lagunya, tapi Tuhan datang mencari, memeluk. Itu adalah experience yang luar biasa pada saat itu. Akhirnya pada saat itu 2014 saya mulai Tuhan apa yang aku harus lakukan gitu kan. Mulai cari tahu gitu kan. Saya mulai ke gereja setiap minggu di gereja Amerika di sana. Dan saya pulang ke Indonesia 2015. Di situ saya udah mulai tertanam di gereja bersama papa saya udah mulai melayani walaupun belum dibaptis gitu kan. Tapi Tuhan terus bilang, kalau kamu percaya bahwa aku juru selamatmu, kenapa kamu mau dibaptis gitu kan. Karena saya 2015 Juni, saya ingat sekali saya mengambil keputusan untuk dibaptis, dan itu keputusan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya yang tak akan terganti, bahwa mengikut Tuhan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Di situ saya dibaptis dan saya mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan banyak perubahan dalam kehidupan saya, dan hingga saat ini pun juga saya sendiri pun nggak pernah tahu bahwa saya bakal dipakai di pelayanan di gereja ataupun di CG gitu kan, untuk sharing firman pun juga saya nggak pernah kepikiran gitu kan. Tapi karena begitu dekat dengan Tuhan, banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan saya. Begitu juga di ending dari kisahnya Rasul Paulus ini, di mana pada saat Rasul Paulus itu dulunya adalah seorang yang sangat benci pengikut Kristus, dijamah Tuhan luar biasa. Tapi apa yang dilakukan dia adalah dia mengatakan bahwa sesudah aku kembali ke Yerusalem berdoa di bait, aku melihat dia yang memanggil aku dan hanya berkata kepadaku, pergilah karena aku akan mengutus engkau ke luar negeri kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan hingga saat ini kita bisa mendapat ajaran Tuhan Yesus di seluruh bangsa-bangsa ini adalah karena Rasul Paulus. Tentunya melalui Tuhan memakai Rasul Paulus, tapi karena Paulus menjawab
menjawab menjawab apa yang Tuhan suruh, Tuhan minta, dan saat ini kita bisa mengenal betapa luar biasa kasih-Nya Allah di hidup kita. Ada amin ya semua? Jadi ada 3 poin sederhana saja yang kita bisa belajar. Adalah 3 bagian utama kesaksian efektif. 1 adalah sebelum, yaitu kita harus bagikan seperti apa kehidupan Anda sebelum menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, bagaimana bicara tentang bagaimana Kristus menyelamatkan kita. Dan ketiga adalah setelah kita bisa bicarakan tentang perubahan apa yang telah Kristus buat dalam hidup kita. Dan ini kita bisa bagikan, kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau minggu lalu kita bertanya, waduh kok susah banget menginjili gitu kan. Cerita satu hal yang kecil ke orang samping kita, itu udah termasuk penginjilan yang efektif loh gitu. Karena kita nggak harus mikir bahwa bagaimana ya kita harus ingin gitu. Kemarin juga dengar tanpa ada yang dibaptis gitu kan, anak bule gitu kan. Itu juga melalui kesaksian loh, bukan melalui firman dinyatakan, tapi lebih dalam kesaksian. Ini aku terima Tuhan gini-gini, dan orang tuh langsung dibaptis gitu kan. Hal simple, karena makanya itu sebagai as a Jesus disciple, as a Jesus son, you have to willing to become a good testimony to others. Dan sebentar, sharingnya nggak panjang, tapi sebentar kita bisa bagikan saksian-saksian nanti mungkin JOT atau Kojo, bagaimana kita ketemu Tuhan. Nanti kita bisa sharing-sharing di sini, di mana sharing-sharing nanti kita bisa bawa kehidupan kita, bisa kita bawa keluar sana, kita bisa bawa nanti cegivan, di mana nanti kita menjangkau jiwa. Ada amin ya. Sebelum kita tutup, tadi sebenarnya pengen nyanyi. Tadi tuh udah pengen nyanyi lagu bagian yang terbaik. Sama Cemasa dinyanyiin juga. Wah Tuhan, ini konfirmasi loh gitu. Di atas nyanyi tiba-tiba Jasmine ngirim di WhatsApp-nya langsung muncul bagian yang terbaik gitu. Kayak wah itu juga kasihan juga, berarti konfirmasi bahwa pemilik Tuhan adalah bagian terbaik gitu. Komunikasi kita ya. Itu luar biasa tadi ya. Kita mau tukar hati untuk masuk ke dalam penyembahan, dan kita mau berdoa. Hanya Kau Yesus
Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus, Kau yang berharga. Kau Yesus Tuhan, di hidup kami Tuhan, Kau bagian terbaik selamanya. Hanya Kau Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena memilih-Mu adalah bagian terbaik kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkaulah harta yang paling berharga, Engkaulah satu-satunya kehidupan kami Tuhan. Ada yang lain Tuhan yang Engkau. Bapak, kami mengucap syukur karena pada kami di sini Tuhan Yesus mempunyai pengalaman pribadi dengan Kau Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Kau bekerja untuk kehidupan kami dari kami kecil hingga saat ini Tuhan Yesus. Kau selalu rawat kami, Kau selalu tuntun kami Tuhan Yesus. Tangan-Mu tidak pernah lepas daripada genggaman kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami juga bisa menjadi bagian dalam kerajaan-Mu Tuhan Yesus, menjadi bagian dalam melakukan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau melangkah kecil ini melalui kesaksian kami, melalui kehidupan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarkan setiap dari mulut kami bersaksi Tuhan Yesus, Engkau akan bukakan setiap hati setiap orang-orang nanti yang mendengar Tuhan Yesus, bukan untuk meninggikan kehidupan kami, bukan untuk meninggikan kami Tuhan Yesus, tapi semuanya hanya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Dan tentunya kami mau bisa melakukan kami, setiap orang yang mendengar bisa datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Pada hari mengenal Engkau Tuhan Yesus, bertanya siapa Engkau Tuhan Yesus, siapa Engkau Tuhan. Biar mereka juga mengalami sesuatu hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarkan Kau pakai kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa bersaksi di hadapan orang-orang nanti Tuhan Yesus. Biarkan kami memiliki suatu keberanian Tuhan Yesus. Jangan hilangkan kami dari rasa takut, rasa malas, atau rasa cuek, atau rasa tidak peduli dengan orang lain Tuhan Yesus. Karena Engkau yang peduli dengan kami duluan Tuhan Yesus. Kami tidak mau hanya kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, tapi kami mau juga orang menikmatinya. Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Sebentar kami akan sharing satu dengan lainnya. Tuhan yang akan tuntun Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Thank you Stephen untuk firman-Nya yang luar biasa. Semoga semuanya di sini terberkati. Jason percaya bahwa firman Tuhan itu selalu hidup, dan mungkin setiap daripada kita pasti juga dapatnya pasti berbeda-beda. Nah, sekarang sebelum kita sharing firman, biasanya COT sama Kojo sharing ini dulu ya, pengumuman dulu ya. Sama foto.
Sama foto dulu apa mau sharing dulu? Mau pengumuman dulu? Pengumuman dulu aja nggak apa-apa, habis itu kita foto. Oke. Bentar ya. Oke, semuanya bisa ngeliat? Oke, welcome home semuanya. Senang banget kita semua bisa kumpul di sini lagi, balik lewat Zoom. Ada juga yang onsite. Tema tahun ini 2025 adalah Victory and International of Blessing. Dan visi dari gereja kita adalah gereja Selang Apostolik dan Profetik. Misi kita adalah 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Nah, pasti kita terus mau melangkah bersama dengan Tuhan supaya misi ini juga kita bisa lakukan bersama-sama. Nah, tema bulan September adalah penginjilan dengan kasih, kreativitas, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, apa sih itu Connect Group? Semua teman-teman di sini pastinya sudah berconnect group. Nah, cuman nge-review lagi. Connect Group itu adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, bentar lagi kita juga bakal ada Thanksgiving Retreat. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada di Ohio, ada di Buffalo, atau dimanapun kalian berada, kalau memang ada kesempatan untuk bisa ikut Thanksgiving Retreat ini, yuk ikut, ajak juga teman-teman orang keluarga di sekitar kalian, supaya waktu ini kita bisa gunakan bersama-sama untuk juga menyembah Tuhan bersama. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi di ini, karena kita percaya bahwa retreat ini bukan acara yang biasa, tapi bakal ada impartasi-impartasi yang luar biasa dari pastor regional kita. Ada Pastor Mulyadi Budianto, ada juga Pastor Togar, ada Pastor Erna Ekawati, dan Pastor Thomas Budianto. Lokasinya ada di Black Rock Retreat di 1345 Freakwood Pike, ini di Pennsylvania, dari tanggal 27 sampai 29 November, Thursday sampai Saturday. Jadi yang kerja, ayo ambil waktunya, ngomong sama bos, manajer untuk izin. Dan ini informasi harga. Jadi 2 orang itu per kamar 600, 3 orang per kamar 750, semakin banyak lebih murah, 4 orang per kamar 880. Nah, ini itu udah include dengan makanan 6 kali plus juga sweatshirt. Nah, anak-anak di bawah 4 tahun itu itu adalah $20. Nah, jangan lupa untuk deposit 30 per orang. Dan ini ada parenthesis bahwa tidak dapat dikembalikan. Tapi untuk confirm dan pastikan kalian ada, yuk nggak apa-apa deposit ya. Dan pendaftaran terakhir adalah 17 November 2025. Jadi kita semua masih banyak waktu untuk nabung-nabung $5 per hari atau $10 per hari. Nanti by the time udah dilihat, wah udah cukup nih uangnya untuk ikut retreat. Nah, ini juga metode pembayaran bisa di cash or di Zelle ke gms.retreat@gmail.com dengan note retreat 2025. Nah, setelah udah bayar, silakan kirim pembuktian pembayarannya ke 3 orang. Ibu-ibu pertama di sini ada Ibu Novita, Ibu Rijane, dan juga Ibu Liani. Nah, next kita juga ada prayer night. Ini I think GMS Toronto deh. Yes, dari GMS Toronto. Di sini juga akan ada prayer night every Wednesday jam 8 malam. Emang waktunya agak terbentur, cuman kalau misalnya teman-teman ada kerinduan, pengen punya waktu untuk berdoa bersama, bisa juga join.
And ini adalah connect group CG family jadwal kita yang online ataupun onsite dari Monday sampai Sunday semua itu ada. Jadi nggak ada alasan untuk kita wah aku nggak bisa ikut CG karena ada kerja, orang mungkin ada kuliah. Karena puji Tuhan teman-teman di sini yang sudah dipercayakan CGL kita yang ada di New York, ada yang di Philadelphia, ada di Austin, Scranton, Atlanta, dan Tampa sudah menyediakan waktu dan wadah untuk teman-teman yang juga mau bertumbuh di dalam Connect Group. Jadi untuk teman-teman yang ada di Connect Group malam hari ini, kalau mungkin punya teman, sahabat, keluarga yang pengen juga bertumbuh dan pengen join, ini bisa di screenshot dan bisa di share ke teman-teman yang lain. Nah ini juga Sunday service. Dia ada di GMS Philadelphia, ada di GMS Austin, GMS Atlanta, GMS Scranton, Tampa, dan juga Toronto. Untuk Atlanta, Austin, New York, dan juga di LA itu udah every week termasuk dengan Philadelphia. Tapi untuk di Scranton, Tampa itu masih every first and third week. Oke, dan ini juga buat teman-teman yang di sini mungkin ada yang baru pertama kali hadir, nanti kita juga kenalan ya. Tapi kalau memang ada yang pertama kali baru hadir dan juga pengen ingin tahu lebih lagi tentang gereja kami, gereja Mawar Sharon, ini bisa di screenshot barcode-nya dan bisa di-download app-nya. Oke, God bless you. Terima kasih. Oke. Sebelum kita mulai ke sharing-sharing, teman-teman yang kalau bisa open cam, yuk open cam. Kita mau foto bersama dulu. Gimana nih? Oke, teman-teman yang di Atlanta bisa merapat. John, would you be able join the rest of the group? Thank you. Thank you dong. Di sini juga ada ada Jojo lagi kerja, ada juga C Marcella, ada Suryawati. Harus minta tolong CUT screenshot sayang. Oh CUT ya. Iya, ntar aku screenshotin. Oke, semuanya udah open cam. Ya, Marcella lagi tiduran anak, dia nggak bisa open cam. Oke. Dedot juga lagi kerja, nggak bisa open cam. Oke, Jojo juga lagi kerja. Kalau Suryawati Sama-sama, dia juga lagi di restoran. lagi kerja. Oke. Bentar ya. Ayo sayang. Sayang di sini. Oke. Lihat sini ya. Ya, Jasmine hitung ya, aku cepretin ya. Oke. Sebentar, Atlantanya hilang. hilang, Steven hilang, blank. Kenapa bisa begitu hilang? Sebentar ya. Oh, ditutup soalnya. Oke. Kira sini ya. Bentar, burem. Lihat sini. 1, 2, 3. Sip. Thank you, Jente. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam sesi sharing-sharing yang pastinya ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman di sini. Dan puji Tuhan sekali lagi, thank you Stephen udah ngingetin kita semua untuk memilih bagian yang terbaik, which itu adalah memilih Tuhan. Nah dari poin ketiga tadi, aku bacain. Dari poin ketiga ini, tadi Stephen bilang, 3 bagian utama kesaksian yang efektif. 1, sebelum, bagikan seperti apa kehidupan Anda sebelum menjadi pengikut Kristus. Kedua, bagaimana, bicarakan tentang bagaimana Kristus menyelamatkan Anda. Yang ketiga itu adalah setelah, jadi bicarakan tentang perubahan apa yang telah Kristus buat dalam hidup Anda. Mungkin sedikit dari yang aku Oke. Mungkin sedikit kalau dari Jasmine sebelum dibagiin ke teman-teman yang lain. Dulu juga Jasmine adalah Muslim dan Tuhan menempatkan banyak juga orang-orang yang
membantu Jason untuk mengenal dengan Tuhan. Yang kayak Stephen bilang, Jason tuh dulu udah tahu tentang Tuhan Yesus, Jason udah tahu tentang Paskah Natal karena kebetulan Jason juga sekolah di sekolah Kristen. Tapi Jason belum mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, seiringnya waktu Tuhan tuh menempatkan banyak kakak-kakak pembina waktu itu yang bisa ngebantu Jason mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sampai akhirnya 2011 umur Jasmine 16 tahun, Jasmine decided untuk mengikut Tuhan dan mau dibaptis. Yang kayak tadi Stephen bilang bahwa baptisan itu adalah bentuk sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Nah, puji Tuhannya juga sampai saat ini Tuhan itu menempatkan banyak orang-orang yang ngebantu Jasmine di dalam spiritual journey ini. Sampai Jasmine bisa berdiri di sini pun itu juga bukan karena kekuatan Jasmine sendiri atau mungkin Stephen sebagai suami pendamping Jasmine, tapi ini semua berkat karena dari Tuhan kita yang luar biasa. Nah, dan kesempatan banget juga Jasmine sama Stephen dikasih juga untuk nge-lead sebuah connect group, dan Jasmine percaya bahwa di tempat ini adalah sebagai wadah di mana Jasmine bisa memberikan pelayanan ini kembali buat teman-teman di sekitar yang belum yang kayak tadi kita menjadi sebuah wadah yang airnya itu mengalir. Kita nggak mau menjadi orang yang hanya merasakan hadirat Tuhan itu di diri kita sendiri aja, tapi kita juga mau orang-orang di sekitar kita itu tentunya bisa merasakan hadirat Tuhan itu lewat dari ya kehidupan kita gitu. Kemarin Jesse juga baru CG Monday, ada salah satu member bilang bahwa kehidupan kita tuh seperti Alkitab yang terbuka, dan kita tentunya mau orang melihat itu bukan karena gagah berani or kerennya kita, tapi itu karena Tuhan kita yang luar biasa. Nah, itu kesaksian sedikit dari Jasmine. So sekarang mungkin dari sini teman-teman yang mau sharing apa yang mungkin udah didapatkan lewat yang Stephen udah boleh sharing, silakan, ini waktunya. Mungkin karena kita yang dari Atlanta, Jasmine boleh minta yang dari online dulu, mungkin ada yang mau sharing. Kan biasanya CUT kan waktu itu kan nunjuknya ke kita yang onsite. Jadi sekarang just save teman-teman yang di sini dulu untuk teman-teman yang online. Nah, aku di sini ngelihat ada namanya Rino. Rino nih kamera udah on. Biasanya kalau online kamera udah on itu pasti udah siap untuk berbicara dan udah sharing. So, aku boleh pilih yang namanya Rino. Mungkin juga boleh perkenalan untuk teman-teman di Atlanta karena kayaknya baru pertama kali kita kayaknya lihat nih yang namanya Rino. Silakan Rino. Thank you guys. Okay. Kenalin, nama saya Rino. Saya gabung di CG Ohio itu sekitar sebulan yang lalu ya, COT ya, kalau nggak salah ya. Aku anak baru juga di sini. Aduh. Oke, sebenarnya ada sih kesaksian. Sebenarnya dulu sebelum aku join CG Ohio itu sempat ada setahun aku nggak join CG. Jadi ada sempat kayak apa namanya? Sebentar, aku gugup. Maaf ya teman-teman ya. Oke, jadi sempat ada setahun lebih nggak fokus di CG, nggak pernah join, justru nggak pernah ada kemauan untuk cari waktu itu karena memang baru datang di Amerika. Tapi sebelumnya itu aku join di CG di Jakarta. Setiap ada beberapa kali aku pindah CG karena memang waktu itu aku ada pindah beberapa tempat, jadi akhirnya untuk menyesuaikan apa namanya lokasi, aku jadi pindah CG. Waktu itu di Jakarta, terus terakhir di Surabaya. Nah, setiap aku gabung di CG itu ada satu kesaksian yang selalu saya share, dan ini aku kayak aku pengen share lagi ini kesaksian yang memang yang perlu aku sharing ke teman-teman. Gimana apa? Ini suara saya dengar ya? Iya. Dengar. So ini sharing yang biasa saya sharing ke CG-CG saya sebelumnya.
yaitu gimana kebaikan Tuhan Yesus atau gimana Tuhan Yesus pakai GMS dalam hidup saya. Jadi aku nih termasuk, aku bisa bilang lah, aku termasuk anak yang nakal segala macam, anak yang nggak dengar-dengaran tentang eh, perintah Tuhan. Aku lahir dari keluarga Kristen, tahu tentang Tuhan Yesus dari kecil, tapi aku besar di Manado. Jadi di situ ada em, namanya alirannya itu Gemim namanya, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kalau nggak salah liturginya, ya kalau nggak salah ya itu ortodoks sekali ya. Em, terus kemudian aku besar tuh itu di situ dan wah aku umur 16 atau 17 tahun, aku lupa pastinya. Itu ada uh, masuk lagi MS di Manado kalau nggak salah. Um, Masuk lagi MS di Manado itu ada isu bahwa GMS itu salah satu aliran yang sesat, aliran Kristen yang sesat waktu itu di Manado. Jadi di di Gemim waktu itu aku sebut Gemim karena memang betul itu aku dengarnya di situ di komunitas ini ya memang disebut bahwa ada aliran-aliran yang masuk di Manado bahwa itu adalah aliran yang sesat. Nah, em, ada satu temanku itu uh, dia dia kayak orangnya tuh kayak orang yang berani coba ini itulah. Nah, waktu itu dia coba masuk GMS, tapi bukan untuk cari tentang kebenaran tentang GMS, tapi lebih ke lebih ke apa ya? Lebih ke pengen cari salahnya GMS itu ada di mana sih? Dia datang, biasa kan? Aku sih nggak tahu. Ini cuma ceritanya dia dan dia datang di situ, dia 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 dipanggil. Biasa kan orang baru pertama kali join di ibadah GMS tuh ditanyain dan misalnya ini siapa yang pertama kali datang. Nah, dia kebetulan angkat tangan. Dia angkat tangan terus diajak ke depan. Kayaknya gembalanya itu kayak tumpang tangan begitu segala macam. Eh, ada sekitar 5-6 orang yang ditumpang tangan dan rebah. Waktu itu mindsetku ini kebangun bahwa GMS ini adalah aliran yang sesat. Waktu itu. Dan setelah temanku join di situ dan temanku ada satu kejadian yang pas ditumpang tangan, dia dia kayak nggak merasa apa-apa dan em, kayak melawan itu gitu loh. Maksudnya dia kan datang ke situ bukan niat untuk mencari kebenaran tentang GMS, tapi lebih ke pengen cari salahnya GMS. Nah, pas gembala tuh tumpang tangan ke dia, dia kayak ini ceritanya dia. Aku pun eh, cuman sharing di sini. Nah, dia tuh kondisinya kayak dia ngelawan gitu loh, kayak pendeta kayak tumpang tangan terus tekan-tekan dia gitu di pada saat di depan itu. Jadi dia cerita ke kita tuh kayak ini jadi lelucon gitu. Jadi dia making fun of aliran ini, GMS ini gitu loh. Jadi, nah mindset kita yang waktu itu percaya bahwa GMS itu adalah aliran sesat. Jadi dimanapun aku ada, dimanapun aku ngobrol soal agama segala macam, ini selalu jadi bahan jokes. Ku ceritain temanku pernah datang di sana, ditumpangin tangan segala macam, tapi tidak rubah. Itu kayaknya pendetanya yang sengaja rubahin begini. Jadi aku selama selama itu aku bikin ini jadi jokes buat teman-teman perkumpulan biar bisa rame, biar bisa ini jadi. Tahu nggak pada tahun 2020 aku waktu itu umur 30 uh, dapat masalah. Masalah yang luar biasa besar menurutku ya. Waktu itu di levelku itu aku masalah finansial, to the point itu masalah finansial di mana aku kena iming-iming. Kalau tahu kasus binomo lalu yang Indra Kents yang sempat heboh, itu semua tabunganku, semua semua duitku semua aku taruh situ. Karena memang ya awalnya lumayan bagus. Akhirnya singkat cerita itu gagal, gagal di situ dan memang stres banget sempat ada kepikiran bunuh diri karena memang waktu itu aku punya keluarga dan harus kehidupan anak istri. Tabungan udah aku pakai, kayak udah ndak ada masa depan di pikiranku waktu itu.
sempat pikiran bunuh diri, semuanya udah aku jual, tetap aja masih minus semua. Um, Kemudian satu momen aku diam di kamar nangis, terus aku coba buka YouTube cari firman. Ketemu um, apa namanya programnya Ko Philip Saat Teduh. Aku nggak tahu itu GMS. Pertama kali aku buka itu nggak tahu. Aku pertama kali dengar Ko Philip waktu aku lupa khotbahnya isinya apa, tapi pokoknya waktu itu aku buka YouTube ketemu Ko Philip. Nah, Saat Teduh, aku nangis banget bahwa di situ aku diingetin bahwa um, Tuhan itu nggak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Tuhan itu nggak pernah menyerah. Kita ini nggak punya, ini kehidupan punyanya Tuhan. Yang empunya itu nggak akan pernah menyerah di kehidupan kita. Kenapa kita harus menyerah? Waktu itu yang aku dapat. Jadi mulai dari situ aku mulai ikut Saat Teduh. Sampai satu saat, udah seminggu kali Kak, kalau nggak salah aku ikutin itu Saat Teduh kayak um, dia kan tiap minggu tiap hari Rabu, aku ikutin terus. Sampai ada panggilan untuk ikut CG. Aku nggak tahu ini GMS dari awal. Dari awal aku nggak tahu ini GMS. Nanti pas ikut CG, baru aku diajak ke gereja. Itu waktu itu di Manado. Tapi kayak nggak tahu kayak. Tapi waktu itu aku benar-benar dipulihkan, benar-benar mentalku memang benar-benar siap untuk hadapi dunia yang baru lagi. Terus puji Tuhan setelah ikut CG, setelah dikuatkan sama CGL namanya Regen, aku nggak bakalan lupa masih temenan sampai sekarang. Dia kuatin aku, tapi waktu itu belum dibaptis ya, masih ikut komunitas. Waktu itu nggak pernah ikut ibadah hari Minggu, karena masih sekuat itu waktu itu untuk nggak ikut GMS. Jadi cuman ikut komunitas CG-nya aja. Nah, eh, yang yang mau ku sharing di sini bahwa Tuhan tuh memang benar-benar eksis dan benar-benar sayang kita. Dan aku bisa setuju bahwa GMS itu bukan agama yang paling benar, bukan aliran yang paling benar, tapi di dalam situ memang betul-betul memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Buktinya Tuhan pakai dalam kehidupanku, yang dimana ini jadi lelucon yang macam ceritanya khotbah tadi, yang uh, sharing firman tadi bahwa Tuhan itu pakai Saulus yang memang pembunuh, yang memang pengincar apa pengikut Kristus, dianiaya sampai dibunuh, tapi tetap aja Tuhan pakai dan bisa bersinar sewah itu sekarang. Siapa yang tidak kenal Paulus sekarang kan? Nah, itulah yang dipakai Tuhan. GMS itu pakai di kehidupan saya itu kayak benar-benar wah banget. Nggak sampai situ prosesnya. Aku tetap aja nakal waktu itu. Masih banyak sekali cerita. Kalau mau cerita masih panjang sekali. Tapi waktu itu aku dipulihkan, dapat kerjaan yang luar biasa waktu itu. em, CGL cariin aku kerjaan dan puji Tuhan sesuai dengan passion aku waktu itu, dan akhirnya bisa bisa bangkit lagi finansialnya waktu itu. Dan memang pada dasarnya aku memang nakal, akhirnya masih lah kayak gitu. Akhirnya tetap aja Tuhan kayak masih berproses. Tapi itu kesaksian pertama yang selalu ku sharing ke um, CG, dan memang um, kayak ndak adil kalau misalnya aku ndak ceritain kebaikan Tuhan, gimana Tuhan pakai GMS dalam kehidupan saya. Jadi di kesempatan ini aku benar-benar pengen sharing ke teman-teman. Ini buat kemuliaan Tuhan, bukan buat aku pribadi. Aku cuma anak nakal yang diangkat lagi oleh Tuhan untuk tetap nggak usah menyerah, bahwa hidup ini punyanya Tuhan, bukan punyanya kita. Itu sih kesaksian dari aku. Terima kasih semua. Semoga Thank you so much Korino untuk kesaksiannya yang luar biasa. Maksudnya kalau kita dengar kesaksian kayak gini, kita kayak makin wow, Tuhan kita tuh memang luar biasa gitu kan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup gitu. Yang kayak tadi Korino bilang bahwa memang Tuhan itu kalau mau apa namanya
kayak mau save kita, kehidupan kita itu caranya itu is very impossible gitu kan. Cara hal yang kayak tadi Korino bilang, yang mungkin Korino berasa wah ini kok kayaknya ini gerejanya gereja bodong gitu ya, gereja bohong-bohongan gitu, apa aliran sesat gitu. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa kalau Tuhan yang sudah bekerja, even cara pemikiran kita yang salah, Tuhan itu bisa dapat membenarkan itu dengan juga cara yang luar biasa gitu kan. Di dalam kelemahannya Korino pun Tuhan itu malah justru apa namanya berkuasa lebih lagi gitu. Nah, Jasmine waktu dengar Korino kesaksian, ingat di ayat 2 Korintus 12. Aku bacain sebentar ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini kita bisa melihat bahwa even di dalam kelemahan kita, Tuhan itu tuh berkuasa. Even di dalam apa namanya permasalahan-permasalahan kita, Tuhan itu tetap pelihara kita gitu. Jadi mungkin kalau waktu 2020 tadi yang Korino cerita gitu kan, bersaksi bahwa wah aku kehilangan uang, aku kehilangan segalanya, sampai ada pemikiran untuk apa namanya ending your own life gitu ya Korino ya. Tapi di situ Tuhan itu saking cintai dengan Korino beserta dengan keluarga. Korino ya kayak tiba-tiba buka YouTube gitu, yang keluar mungkin ada YouTube-nya apa STB gitu kan, saat teduh bersama Pastor Philip Mantolpa, dan itu pun juga bukan sesuatu yang kebetulan menurut kita semua di sini gitu, tapi itu cara Tuhan itu bekerja luar biasa tuh kayak ya lewat Pastor Philip. Jadi percaya siapapun itu, mau Pastor Philip or maybe one day bakal ada Pastor Ute, Pastor Jonathan gitu kan, Tuhan tuh pasti akan pakai kita semua itu luar biasa kalau Tuhan tuh sudah memilih. Tapi yang Jason juga dapatkan itu bahwa Tuhan tuh tidak pernah mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan tuh selalu mencari orang yang mau dan mau menyediakan waktu. So thank you Korino sekali lagi untuk kesaksiannya, dan semoga teman-teman di sini juga terberkati, dan maybe one day kesaksian Korino ini juga bisa menjadi berkat buat teman-teman di sekitar. Oke, thank you Korino sekali lagi. Oke, satu lagi mau dari online. Abis ini aku akan lempar ke yang onsite. Enggak, belum kok. Oke, ada lagi yang mau sharing dari online, yang mau kesaksian tentang betapa Tuhan luar biasa, dari yang mungkin kehidupan lamanya diperbarui menjadi kehidupan yang baru. Silahkan. Ada? Dihitung 1 sampai 3, habis ini Jason boleh pilih ya cewek ya? Oke. 1, 2, oke, 3. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu Jasmine pengen dengar kesaksiannya dari mungkin Ko Akon. Waktu itu kalau nggak salah minggu lalu yang juga host ya cewek ya. Oke, Ko Akon bisa. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran. Halo, shalom. Okay. Shalom. Yeah. Thank you siapa Coach Stephen ya tadi yang sharing firman, sangat memberkati sekali. Jadi mungkin dikit aja sih yang aku mau sharing. Pertama kali aku kenal Kristen, sebenarnya aku juga dari dulu pas SD sampai SMU tuh sekolah Kristen, tinggalnya di Jakarta. Nah tapi Kristennya itu ya pas sendiri lah kan, kalau kata istilahnya tuh bahasa Indonya Kristen KTP kita ngomongnya, Kristen KTP, karena kita belum benar-benar ngedalamin apa yang menjadi firman Tuhan, dan kita belum benar-benar kayak mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi singkat cerita, aku datang ke Amrik 19 tahun yang lalu. Pertama kali datang tuh ya tujuannya emang sebenarnya mau sekolah, tapi sempat kerja dulu bentar, dan dalam pekerjaan itu ketemu orang-orang yang lebih dewasa dari aku sendiri, karena teman-teman lingkungan aku tempat aku kerja ini banyak kan tuh orang-orang yang mungkin 10 tahun 20 tahun yang lebih tua dari aku gitu kan. Jadi mereka tuh banyak kasih input,
uh, cari komunitas, misalnya contoh atau bikin surat ya atau sekolah. Jadi ada orang-orang sekitar yang bantu itulah bantu build up aku punya karakter. Dan singkat cerita dalam lingkungan pekerjaan itu aku memutuskan untuk sekolah. Nah dari sekolah ini uh, waktu itu aku ada ada ikut-ikut kayak klub-klub gitulah. Satu klubnya tuh kayak klub InterVarsity namanya. Dan dalam InterVarsity itu ada Kristen uh, Asian Christian Community kalau nggak salah namanya itu kalau pengen sih. Jadi ya dalam komunitas itu aku banyak belajar. Di sana kita ada banyak fellowship dan kumpul-kumpul ya kan ada worship night juga waktu itu ada undang salah satu um, apa namanya ada yang itu juga worship singer juga lupa tuh namanya. Tapi yang itu uh, mungkin 17-18 tahun lalu dan dari sana pelan-pelan aku semakin interested mau mendalami gitu. Namanya uh, Kekristenan itu apaan tuh? Jadi dari awal tuh mindsetnya tuh aku tuh berasa tuh Kristen itu adalah suatu agama. Ya, padahal sebenarnya lebih dari itu karena kalau kita pikir-pikir, kalau aku pribadi pikir-pikir agama itu adalah cara manusia untuk ingin mencari Tuhan. Tetapi dalam kekristenan itu Tuhan yang datang sendiri, datang ke dunia ini dan menjadi manusia. Jadi itu kekristenan itu sekarang yang aku pegang adalah faith by revelation. Jadi dalam arti ada pengalaman hidup, ada tadi yang kalau Stephen bilang ada kesaksian, ya pengalaman hidup sehari-hari pribadi lepas pribadi, gitu kan. Jadi singkat cerita dari sekolah itu ketemulah sama teman sekolah. Waktu itu sempat dibawa ke gerejanya di New Jersey. Itu jadi kayak Korean International Church gitu lah. Cuma ini no denominasi, dia nggak ada denomination. Jadi itu cuma kayak Kristen yang toh kita diajar untuk Bible study. Jadi aku sempat ikut gereja ini 7 tahun setengah, 8 tahun lah kurang lebih. Nah singkat cerita aku ada ambil Bible study dia 2 tahun. Dalam Bible study 2 tahun ini ada komitmen. Jadi setiap kali kalau nggak boleh bolos 3 kali kalau nggak salah. Kalau skip 3 kali langsung di fail. Udah itu masih bayar dan dapat sertifikat. Nah dari Bible study ini aku benar-benar kebuka semua pikiran. Jadi itu kayak yang pikirnya aku tahu kekristenan ketika aku belajar onion peel onion gitu layer demi layer itu kan sampai dalam-dalam aku dia benar-benar belajar mau tahu gitu sampai kayak ada nama-nama yang kita yang paling pertama kali yang paling simpel yang aku belajar itu adalah kalau dalam Alkitab itu ada sempat dalam bahasa Mandarin kalau nggak salah bahasa Mandarin itu kan kalau kita bilang Allah itu kan adalah Tuhan kan kalau bahasa Mandarin itu Jehovah jadi Jehovah itu adalah Allah dalam translatean bahasa Mandarin tapi dalam bahasa kita atau bahasa Inggris itu bilangnya Lord karena kita nggak boleh mensalahgunakan nama Tuhan. Jadi diganti sebagai kata Lord. Tapi translatean aslinya itu sebenarnya Jehovah. Allah itu adalah Jehovah dalam perjanjian lama. Nah itu yang sesimpel itu pun aku nggak tahu. Nah ketika aku belajar seperti itu, yang nama Allah itu sebenarnya Jehovah karena kita nggak boleh pakai nama asli Tuhan itu Jehovah, digantinya Lord atau Allah. Nah itu aku benar-benar kayak sesimpel itu aku benar-benar kayak masih belajar, kayak masih baby step banget. Nah dari sana aku benar-benar kebuka pikirannya dan makin lama makin interested. Dan singkat cerita, ya dari sana aku semakin mendalam, semakin terjun. Aku benar-benar gak ada waktu lagi kayak yang dunia-dunia yang dulu sebelumnya kayak pergaulan aku di sekolah, semuanya tuh aku lepas semua. Jadi hampir tuh kayak dulu, dulu tuh temen tuh berasa tuh, aduh temen bukannya mau memegahkan diri, tapi aku di sekolah juga lumayan aktif kan di klub-klub, jadi ketemu networking sama orang-orang. Dan dari networking orang tuh kadang suka diajak, oh happy hour kesini kesana gitu kan, atau ketemu di mana di sekolah. Nah dari sana tuh setelah aku ambil babak tadi ini aku benar kayak
dari temennya misalnya mungkin ada 10 ya, mungkin cuma ada 1 atau 2 orang dong yang masih kontak gitu. Dan lama tuh jadi benar-benar kayak teman-teman yang aku punya tuh teman-teman di dunia gereja doang. Jadi sempat waktu itu lagi pengen penginjilan segala macam, sampai-sampai kayak teman-teman itu pun kayak makin menjauh gitu, bukan mau kayak mendekat tapi makin menjauh. Jadi ya aku merasa uh, merasa diberkati sekali ya, karena kita udah memiliki keputusan, dan keputusan itu adalah kita mengikuti Tuhan. Dan ketika aku mikir lagi gini, ketika Tuhan naik ke Bukit Golgota, ketika masa-masa dia mau disalibkan, dia tuh naik memikul ke kayu salib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, ya kan? Dan nggak ada satupun yang ngebelain dia. Dia sendiri yang naik ke atas, rela disalib. Nggak ada orang yang ngebelain dia. Sekarang ketika kita sudah mendengar kabar Injil ini, ya aku pribadi sendiri, inilah saat giliran kita untuk memuliakan nama Tuhan, memegahkan nama dia. Karena waktu dia naik ke salib, menebus dosa kita, nggak ada satupun yang buka suara, yang mau kayak membela Tuhan gitu. Dia tuh nggak berdosa. Dia tuh Allah saja, Tuhan sendiri. Dan ketika aku pikir-pikir lagi, ya, mungkin teman-teman ada yang nonton film Passion of Christ, itu kalau misalnya ada tuh adegannya di mana dia ketika mau naik ke atas gitu, mau ketika disalibkan, itu susah banget lihatnya, benar-benar kayak 3D banget, imajinasinya langsung kayak dibikin gitu. Ya jadi itu aja sih, Jasmine. Jadi singkat cerita ya, sampai saat ini aku masih terus berpegang teguh sama iman, dan tadi yang Stephen sharingnya, kita menjadi living witness, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Itu aja, thank you. Thank you Ko Akon untuk sharingnya, luar biasa. Maksudnya Yesus juga percaya di saat kita ikut Tuhan, itu tuh kita kayak ranting-ranting yang kalau misalnya Tuhan tahu itu jelek gitu kan, itu tuh dipotong-potong gitu kan. Dan itu indahnya ikut bersama dengan Tuhan tanpa disadari ada yang namanya filtering season gitu. Di saat kita mengikut dengan Tuhan, di saat kita mau terus mengenal isi hati Tuhan, kita terus mau lebih dekat dengan Tuhan, tanpa disadari tuh Tuhan tuh kayak motong ranting-ranting yang memang udah nggak seharusnya ada di dalam pohon kehidupan kita. Mungkin itu ya yang kayak Ko Akon tadi cerita, mungkin ada teman-teman yang kehidupannya masih secara dunia tuh ya maksudnya masih mengikuti cara dunia gitu. Karena just speaking a little bit gitu dari experience Jason dengan Stephen sama Stephen pun juga bukan dari yang dibilang kayak wah anak baik-baik banget gitu. Kita juga pernah melalui pergaulan-pergaulan yang bebas gitu kan. Tapi di saat kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan, di saat kita mau mengikut Tuhan gitu kan, Tuhan tuh tuntun kita secara tidak langsung tuh dengan ya mungkin lewat dari orang tua, teman-teman yang Tuhan berikan lagi yang baru gitu kan. Dan puji Tuhannya sampai sekarang Tuhan terus lindungin gitu kan, lindungin kita ya mungkin dari Connect Group ini gitu. Makanya pentingnya sebuah komunitas gitu kan, pentingnya sebuah komunitas yang baik gitu. Karena Jason percaya di saat kita ditanamkan di tanah yang subur, ya biji itu akan bertumbuh menjadi pohon yang indah, yang baik gitu. So thank you Ko Akon untuk sharingnya, terus maju di dalam Tuhan. Dan Jason percaya kalau mungkin dulu Ko Akon punya 10 teman dan sekarang cuma punya 1, percaya bahwa 1 jiwa itu akan menjadi orang yang luar biasa yang mungkin Ko Akon bisa muridkan lebih lagi, dan mungkin orang itu akan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain. So semangat terus Ko Akon. Oke. Nah, sekarang kita masih ada waktu ya COT ya. Kita boleh dari teman-teman onsite yang di Atlanta, mungkin di sini aku boleh as a volunteer dulu, ada yang mau sharing juga kesaksian. Aku hitung 1 sampai 3, kalau enggak aku pilih. Oke, Cipinsi. Silakan Cipinsi, boleh maju ke depan, maju ke sini biar jelas. Silakan Cipin.
Oke, dari sini kita ada Cipinsi ya yang bakal kesaksian. Halo shalom semua. Ya, ini curang ditunjuk karena paling tua saya. Aku mungkin boleh tua tapi mungkin imannya mereka lebih tua. Ya aku kesaksian apa ya? Ya dikit aja sih. Maksudnya aku boleh dibilang jadi orang mengenal Tuhan tuh jadi maksudnya apa ya, boleh dibilang mengaku jadi orang Kristen itu dari kecil karena memang karena aku sekolah di sekolah Kristen. Tapi kan mungkin karena pengajaran dari kecil kita tuh sembahyang bukan orang tua masih muda gitu ya, jadi itu kalau sembahyang itu kan selalu kan cuma minta berkat, minta kesehatan, pokoknya semua yang baik-baik tuh yang diajarin untuk meminta-minta. Jadi makanya saya pun juga menjadi orang Kristen saat itu tuh cuman pikiran tuh Tuhan itu cuman kita cuma buat minta-minta itu aja gitu. Minta berkat, minta perlindungan, minta semuanya lah gitu. Nah, tapi jadi boleh dibilang itu termasuk Kristen KTP kali ya, karena kita udah mengenal hati Bapa. Nah, setelah ya saya mengalami banyak pergumulan, gitu, tahu lah tua gitu kan, banyak pergumulannya. Boleh dibilang struggle juga seperti Rino, boleh dibilang hampir putus asa, nggak tahu harus bagaimana. Ya puji Tuhan di waktu saat COVID ketemu saat teduh, saya tahu Pastor Philip dulu, pernah saya tahu Pastor Philip waktu tahun 2010 gitu, waktu saya tinggal di Indonesia. Tapi setelah itu saya suka gitu akan semua khotbah-khotbahnya, tapi belakangan saya nggak pernah cari di YouTube apa tuh, saya nggak pernah ketemu. Tapi puji Tuhannya waktu tahun zaman COVID itu, di saat itu saya benar-benar struggle, begitu banyak masalah persoalan yang buat saya tuh saya nggak sanggup gitu untuk menjalankan sendiri. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana. Ya puji Tuhan seperti Rino, saya ketemu saat teduh, saya belajar semua mengikuti semua saat teduh dari dulu kan Rabu sama Sabtu kan. Jadi itu saya di situ baru mengenal Tuhan tuh siapa buat hidup kita gitu. Jadi hidup itu tuh bukan cuman untuk kerja, maksudnya cari duit, terus menjalankan hidup sehari-hari dan tanpa berbuat apa-apa dan nggak mencari hadirat Tuhan gitu. Jadi di situ saya benar-benar diberkati banget dan benar-benar Tuhan tuh boleh bilang, saya bilang Tuhan tuh setia ya, walaupun kita sering kali nakal, saya saat ini tuh saya masih nakal, boleh dibilang maksudnya, tapi Tuhan saking setianya nggak pernah ninggalin saya gitu loh. Maksudnya di saat mungkin saya lupa, di saat saya lengah, tapi Tuhan selalu mengingatkan dan membalikan saya tuh kembali ke jalannya gitu loh. Jadi saya bersyukur bisa ketemu GMS ini dan saya bisa masuk dalam CG di GMS dan saya bisa bertumbuh iman saya di GMS. Karena saya percaya walaupun kita semua berbeda tempat dimanapun, tapi saya tuh merasa semua tuh kita udah kenal dekat gitu ya, walaupun saya puji Tuhan banget Pastor Philip juga bisa sampai ke Atlanta, sampai dia pun bisa memberkati rumah saya. Itu tuh semua kalau bukan karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemurahan Tuhan tuh itu nggak saya alamin gitu. Saya berasa tuh Tuhan tuh baik banget dan nggak pernah akan meninggalkan kita walaupun mungkin kita masih suka bandel. Itu aja sih kesaksian saya. Thank you semuanya. Thank you Cipinsi untuk kesaksian yang luar biasa. Biasanya juga kenal Cipinsi dengan mama, papa, Stephen di sini tuh juga waktu pertama kali pindah kita dari New York datang ke Atlanta. Rumah ini tuh masih kosong lompong, tapi udah ada keluarga yang Tuhan tuh sudah sediakan di Atlanta ya. Salah satunya ada Cipinsi, ada Coach Charlie juga, ada Cynthia yang ada hadir di sini gitu. Maksudnya memang kalau Tuhan udah bekerja gitu, semuanya tuh indah pada waktunya, indah pada kairosnya Tuhan gitu kan. Dan seneng banget malam hari ini Stephen
bisa bawain menjadi saksi dan mendengarkan kesaksian-kesaksian ini tuh lebih menguatkan lagi gitu kan. Tapi yang kita dengarkan ini membuat kita jadi lebih jatuh cinta lagi gitu sama Tuhan kita. Kita jadi lebih wow, ternyata Tuhan kita tuh luar biasa sekali ya. Maksudnya dia mencintai kita semua itu sama rata gitu. Caranya mungkin berbeda, waktunya mungkin berbeda, tapi tetap hati Tuhan itu at the end of the day itu adalah untuk jiwa-jiwa kayak gitu. So, terima kasih teman-teman yang udah kesaksian pada malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada prayer request yang mau didoakan. Silakan unmute. Marcella ya, tadi Marcella ada titip minta tolong doain kan Marcella? Iya, saya minta tolong doa buat omku di Indonesia. Sorry, minta didoain apa? Buat omku, namanya Om Kun. Om Kun itu sakit gula, ya Marcella infeksi paru-paru, nggak Sama bisa aktivitas ya, jadi didoakan supaya ada kesembuhan gitu kan? ya ada sakit syaraf juga, tapi tanteku nggak ngasih tahu kayak detailnya. Mungkin dia lagi sibuk juga kan ya. Komplikasi sih Jasmine banyak soalnya ada sakit gula, infeksi paru-paru, sakit saraf. Ya, Jadi Cik Marcella minta doa kesembuhan untuk Om yang ada di Indonesia berarti ya? omku, ya. Namanya Kun, Om Kun namanya. Omku namanya Om Kun. Omku. Iya. Oh, Om. Pakai N ya, KUN. Oke, doa kesembuhan untuk Om. Oke, ada lagi. Oke, thank you. Oke. Ada lagi ya dari onsite Atlanta, mamanya Jojo. Di sini mamanya Rafael baru masuk rumah sakit. Kita juga mau ada doa kesembuhan, masuk ke karena habis kemoterapi, jadi sebenarnya nggak tahu unwell aja. Oh oke, lebih pemulihan ya berarti ya. Dari kemoterapi jadi nggak bisa makan, jadi muntah-muntah. Oke. Rafael, doa pemulihan breast cancer ya Ci ya? Iya. Oke, ada lagi? Doain Rino biar nggak bandel. Doain Rino supaya nggak bandel, berarti Kocar nih doain ya. Candain. Oke, ada lagi yang online? When changing the markup price, I say the market price was 700, they make it like 1100. Stephen, John, do you have any prayer requests? No? Oke. Ya, dan so far berarti cuman ada dua. Doain buat C Marcella, maksudnya omnya C Marcella, doa kesembuhan. Sama mamahnya Jojo, itu adalah doa pemulihan breast cancer. Doa penutupnya biasanya minta Kojo aja ya. Kayaknya pejuang-pejuang surat kita masukin dalam list doa kali ya Jasmine. Kenapa? Kenapa Ci? Yang pejuang-pejuang surat itu loh, kan masih banyak yang masih nunggu kan. Oke, pejuang surat ya. Tunggu, Jason kalau misalnya enter, bentar ya. Soalnya sorry Jason udah lama nggak pernah pakai desktop, jadi agak ini. Oke, ada lagi? Udah sih itu aja. Oh tuh di chat ada dari Wita itu. Dari Ciwita minta tolong doa untuk ibu agar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke. Ciwita mau pembagiannya dijelasin juga? Boleh, Jasmine bagi aja ada yang online ada yang onsite bebas. Oke, kalau gitu
C. Marcella, boleh doain untuk mamanya Jojo ya. Untuk kesembuhan breast cancer. Terus mungkin karena Jojo lagi kerja, jadi minta Cipinci ya. Doain omnya C. Marcella yang namanya Om Kun yang ada di Indonesia. Oke. Terus abis itu sama Jasmine minta Rino kalau boleh minta tolong doain untuk C. Dedot itu untuk ibu untuk doa ibunya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sama doa surat-surat mungkin bisa dibantu dengan Stephen doa surat-surat, and then Kojo doa penutup. Oke? So yang pertama Jess minta C. Marcella doain kesembuhan untuk mamahnya Rafael, and then Cipinsi doain omnya C. Marcella yang namanya Om Kun. Terus Rino minta tolong doain untuk Dedot untuk menerima keselamatan, Stephen doa surat-surat, and then Kojo doa. Namanya mamanya Rafael siapa ya? Tahu? Cecilia. Bisa Cecilia? Ya, Cecilia. Oke. Oh, good. Oke, silakan Ci Marcella. Oke, langsung aku doa nih. Oke. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat malam, Papa. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersatu hati bersama sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan untuk bersepakat Tuhan. Engkau yang berfirman di mana ada dua orang bersepakat di dunia ini meminta apapun juga, maka kami akan menerimanya Tuhan. Kami mau bersepakat sehati Tuhan, berdoa untuk mamahnya Rafael Tuhan, yaitu Ibu Cecilia Tuhan, yang sedang mengalami breast cancer Tuhan, yang sedang di treatment. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu nyata akan terjadi untuk mamahnya Rafael Tuhan, baik melalui dokter-dokter yang ada, melalui pengobatan yang ada Tuhan, kuasa-Mu yang membantu mempercepat Tuhan pemulihan untuk mamanya Rafael Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap sel-sel kanker itu di dalam nama Tuhan Yesus menjadi mati Tuhan, sehingga tidak ada lagi sel-sel kanker itu Tuhan. Kami mau nyatakan setiap sel-sel kanker yang ada di tubuhnya Ibu Cecilia itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mati sampai ke akar-akarnya Tuhan. Dan Engkau yang berkati Tuhan kesehatannya Ibu Cecilia Tuhan, Kau beri sistem imun tubuh yang kuat, Kau beri daya tahan tubuh yang kuat Tuhan, dalam menjalani setiap treatment pengobatan yang ada Tuhan. Kau beri kekuatan untuk tubuhnya Ibu Cecilia ini bisa kuat, sehat, sempurna Tuhan, dan kesembuhan terjadi untuk ibunya Cecilia Tuhan. Kuasa-Mu turun Tuhan, mukjizat-Mu nyata Tuhan untuk Ibu Cecilia, bahwa dia akan sembuh Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan melalui Ibu Cecilia, supaya ketika kesembuhan terjadi, Ibu Cecilia bisa mewartakan kabar sukacita itu Tuhan, untuk bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bisa bersyukur dan berdoa. Amin. Kami juga bersepakat ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa untuk Om dari Marcella Tuhan, bersama bernama Om Kun yang berada di Indonesia, di Jakarta. Kami tidak tahu apapun yang menjadi keadaannya saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan segala penyakit apapun yang ada dalam tubuhnya Tuhan, mungkin infeksi paru-paru dan syaraf, kami percaya hanya dengan bilut-bilut darah-Mu Bapa, Engkau yang sanggup Tuhan menyembuhkan, Engkau yang sanggup Tuhan memberikan pemulihan Tuhan bagi Om Kun ini ya Bapak. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu yang merasakan kesakitan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar
seizin-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan dengan sakit penyakit yang dialami saat ini Tuhan, kami percaya hanya nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Bapak, biarlah Tuhan kematian-Mu di kayu salib, biru-biru darah-Mu Tuhan, yang telah menyembuhkan Om Kun Tuhan. Tidak ada lagi infeksi, tidak ada pun ada sakit penyakit apapun lagi dalam tubuhnya Bapak. Biarlah Engkau memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjamah Tuhan sendiri, yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan tubuh, roh, dan jiwa Om Kun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami bisa berkumpul Tuhan dan bersatu hati mengucap syukur, memuji Engkau Tuhan, dan meminta akan segala permohonan kami Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami ingin mendoakan salah satu anggota CG kami yang berkerinduan, mendoakan mamanya Tuhan. Cidedot ingin mendoakan mamanya agar kiranya bisa merasakan indahnya menjadi 99 domba yang Engkau sayangi Tuhan. Kiranya kuasa-Mu bisa memberikan satu pengetahuan yang baru tentang damainya berada bersama dengan-Mu Tuhan, berada di keluarga yang menyayangi Engkau Tuhan. Betapa damainya itu, layakkanlah mamanya Cidedot untuk merasakan itu semua Tuhan. Dan kami juga mau mendoakan buat Cidedot Tuhan, dan yang Kau memberikan dia kekuatan Tuhan, berikan dia lapang dada untuk kiranya tidak menyerah, untuk mengingatkan mamanya. Kiranya Cidedot bisa selalu menjadi media untuk mengingatkan mamanya tentang kedamaian yang disediakan jika dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Oke, Bapak kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus karena hari ini kami mensatukan hati berdoa Tuhan untuk setiap daripada teman-teman kami yang punya kerinduan dalam proses dalam pengurusan paperwork. Tuhan Yesus izin tinggal di Amerika, semuanya Tuhan Yesus berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun. Tuhan Yesus, kami tahu dan percaya Tuhan untuk kami bisa berada saat ini pun juga semuanya atas izin Engkau, dan juga kami percaya bahwa segala apa yang dipersiapkannya pun juga Kau sudah persiapkan Tuhan Yesus, dan kami hanya bisa melakukan bagian kami Tuhan Yesus, bagian segala apa yang dibutuhkan. Tapi kami percaya dan berdoa Tuhan meminta untuk segala paperwork ini bisa disetujui sehingga kami pun bisa tinggal di sini dengan hati yang tenang, hati yang sukacita. Walaupun sekarang kami sudah sukacita dan tenang Tuhan, tapi kami percaya ada hal yang luar biasa lagi yang Kau sudah siapkan untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarkan teman-teman kami juga memiliki suatu kepercayaan Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang berkata susah, orang-orang berkata tidak, tapi kami percaya dan kami punya iman untuk melihat itu bahwa Engkau sudah berikan itu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga pemerintah yang ada saat ini juga memberikan yang belas kasihan untuk setiap ada orang-orang di Tuhan Yesus. Jangan sampai ada orang yang dipisahkan dari keluarga atau dipulangkan Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, kami di sini hanya mau hidup dengan baik dan tenang Tuhan Yesus. Terima kasih, biarkan Kau berikan peraturan-peraturan baru yang memudahkan Tuhan Yesus bagi juga setiap orang yang lagi dalam proses di pengadilan. Biarkan jawaban-jawaban yang keluar, jawaban-jawaban yang terbaik Tuhan, sehingga jaksa juga percaya bahwa itu adalah murni dari hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, mengucap syukur untuk puji nama-Mu. Haleluya. Yuk kita satukan hati. Saya mau ajak teman-teman nyanyi, katakan ini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami
Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sama-sama nyanyi. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapa kan surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami sadar Tuhan bahwa beritakan Injil adalah sebuah mandat Tuhan, untuk kami menjadi saksi Kristus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya bicara tentang bahwa Yesus adalah satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, segala pelanggaran, bahkan setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu buat malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, dan kami mau memberitakan Injil Tuhan. Kami mau berani Tuhan melangkah, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Karena kami tahu Tuhan bahwa beritakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami siap untuk melangkah Tuhan. Kami gak mau lihat kondisi kami apapun, baik tidak baik, waktunya tepat atau tidak tepat. Kami mau melangkah untuk kami beritakan Injil. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami sudah diselamatkan, dan kami sudah menerima keselamatan itu Tuhan. Dan kami sudah menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Dan kami mau juga menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami. Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra dan Roh Kudus. Dia akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadilah saksi di mana kau berada, di tempat kerjamu, di tempat sekolahmu, dimanapun kau berada. Dan Tuhan akan menyertai engkau. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Roh Kudus akan menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, dan Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, dan hanya dalam satu nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan, amin.